Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Qatlus saydi syurutus saydil muharram thalathatun ila akhiril ibarah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kembali kita mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih tentang muharramatul ihram, apa-apa atau hal-hal yang diharamkan ketika kita sedang melakukan ihram. Di antara yang diharamkan itu adalah qatlus sayd, membunuh binatang, ya, membunuh binatang. Dan binatang yang dibunuh ini, yang haram dibunuh ini ada 3 kriterianya. Ya, ada 3. Yang pertama ayyakuna barliyan, ini binatang darat. Nah, jadi kharaja bihi al-bahriyu. Lain ceritanya kalau yang dibunuh ini adalah hewan laut, nah, katakanlah ikan atau hewan apa saja yang hidup di laut, fala yahrumu, maka itu hukumnya tidak haram. Fa in kana ya'ishu fil barri wal bahri, namun jika hewan itu hidupnya bisa di darat, bisa di laut, atau namanya amfibi, bisa di darat, bisa di laut, fa yahrumu, maka hukumnya haram. Ya, taghriban lil hurmah, karena kecenderungannya kuat untuk diharamkan. Jadi kalau binatang darat itu tegas, nah, itu haram. Kalau binatang laut itu tidak haram, nah, tapi kalau yang hidup di darat dan di laut, nah, ini diikutkan kepada taghliban lil hurmah, kecenderungannya untuk haram itu lebih besar. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua ayyakuna ma'kulan, halal dimakan dagingnya. Nah, jadi kharaja bihi ghairul ma'kul, lain kasusnya kalau yang dibunuh ini hewan yang tidak dimakan dagingnya atau tidak halal dimakan dagingnya, itu tidak mengapa. Kemudian yang ketiga ayyakuna wahsyiyan, binatang liar. Jadi dia tuh binatang darat, kemudian halal dimakan dagingnya, kemudian binatangnya itu liar. Apa yang dimaksud dengan liar? Yaitu alladzi la ya'lafuhun nas, yaitu binatang yang tidak jinak kepada manusia. Binatang yang tidak jinak kepada manusia, tidak sembarang didekati, ya. Jadi kharaja bihil ahli, maka tidak termasuk yang haram dibunuh, yaitu binatang rumahan atau binatang peliharaan, nah, yang sifatnya ini jinak. Kemudian wa yahrumu as-saydu,
alal muhrimi wa ghairihi fil haram. Jadi berburu binatang itu hukumnya haram, baik bagi orang yang ihram maupun orang yang tidak ihram, khusus di tanah haram. Nah, jadi khusus dalam wilayah tanah haram di kota Makkah ini diharamkan berburu binatang, baik orang itu sedang ihram atau tidak. Wa kadzalika, demikian juga haram berburu kharijal haram, di luar tanah haram, alal muhrimi faqattuh, khusus bagi orang yang ihram saja. Wa kadzalika izauhu, demikian juga haram menyakiti binatang. Ya, haram menyakiti binatang, dipukul, ditendang, ya, dilempar di tanah haram. Nah, bagi orang yang ihram maupun yang tidak ihram ini hukumnya haram. Wa tajibu, dan konsekuensinya itu adalah ada al-fidyah, ada denda atau biasa kita sebut sebagai dam. Kalau sampai membunuh, menyakiti binatang-binatang di atas, maka wajib membayar fidyah, sawa'un dakhilal haram au kharijahu alal muhrim. Bagi orang yang ihram, itu terjadinya dalam kawasan tanah haram atau di luar tanah haram, itu wajib membayar fidyah. Adapun bagi orang yang sedang tidak ihram, maka kewajiban membayar fidyah disebabkan karena memburu, membunuh, menyakiti binatang-binatang tersebut hanya berlaku dakhilal harami faqattu, jika dilakukan di tanah haram saja. Itu yang terkait dengan binatang-binatang liar yang halal dimakan dagingnya. Kalau itu binatang tidak dimakan dagingnya, apalagi kalau termasuk binatang yang berbahaya, contohnya ular, kalajengking dan sebagainya, tidak mengapa. Selanjutnya tentang qat'u nabatil haramir ratbih, ya, memotong, memangkas, apatah lagi mencabut tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan tanah haram yang masih segar. Ya, masih segar ini maksudnya masih hidup atau berupa tangkai yang masih melekat di batang yang hidup. Kasyajari, contohnya seperti pepohonan, wal hasyishir ratbih, dan rumput-rumput segar, rumput-rumput yang masih segar. Wa yustasna, dikecualikan min zalika, dari yang diharamkan. Yang pertama adalah al-izkhar atau izkhir. Ini sejenis tanaman yang aromanya wangi, ya, biasa digunakan untuk wewangian. Jadi ini tanaman aromanya namanya izkhir, ini sejenis rumput. Kemudian wa'alful bahaim, dikecualikan juga tanaman atau rerumputan yang digunakan untuk pakan ternak, untuk pakan ternak. Wasiwak, atau digunakan untuk siwakan, namanya kayu arak. Itu kalau umpama diputus dengan tujuan untuk dijadikan sebagai siwak, maka itu hukumnya tidak haram. Wazzuru, demikian juga tanaman lil akli wad dawai, yang digunakan untuk makan atau dijadikan sebagai makanan atau dijadikan sebagai obat. Nah, ini semua hukumnya tidak haram. Jadi intinya itu yang diharamnya itu adalah ketika iseng-iseng saja, ya, tidak ada hajat, ya. Tapi kalau ada hajat, ya, seperti untuk
pakan ternak atau digunakan untuk siwak atau untuk dimakan atau untuk digunakan sebagai obat. Wa kullu ma lahu hajah, intinya jika ada kebutuhan kepada tanaman tersebut maka hukumnya tidak haram. Wa ammal hashis al yabis, adapun rumput kering. Rumput kering, kalau rerumputan kok sudah kering, fayahrumu qal'uhu, maka haram dicabut. Duna qat'ihi, namun tidak mengapa dipotong atau dipangkas. Ini selesai ini apa-apa yang diharamkan, ya, babu muharramatil ihram sudah. Kemudian kita tambah sedikit menjelaskan tentang babu dima'il haji. Jadi penjelasan tentang dam. Penjelasan tentang dam biasa juga disebut fidyah, atau kita bahasa Indonesia kan itu denda. Denda yang disebabkan karena pelanggaran ketika sedang ihram itu. Ini ada 4 macam. Jadi dam itu ada 4 kategorinya. Yang pertama ada damu tartibin wa taqdirin. Yang kedua dam tartib wa ta'dil. Yang ketiga dam takhyir dan ta'dil. Dan yang keempat dam takhyir dan taqdir. Ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan dam tartib, jadi ada istilah tartib, ada takdir, ada takhyir, kemudian ada ta'dil. Apa yang dimaksud dengan tartib itu? Tartib itu, dam tartib itu artinya apa? La yajuzul intiqalu ila khaslatin. Jadi tidak boleh merubah, ya, bentuk denda itu ke denda berikutnya. Jadi istilahnya dia itu level-level. Ada level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Jadi orang kalau melakukan pelanggaran tertentu maka dia harus membayar level 1. Seumpama nanti sudah tidak mampu di level 1, baru kemudian boleh pindah pada denda level berikutnya. Itu namanya tartib. Kalau kemudian yang kedua takhyir, ada namanya dam takhyir, itu yatakhayyaru bainal khisalis thalathah. Orang yang terkena denda ini diperbolehkan untuk memilih di antara 3 pilihan, mana yang mau dia laksanakan. Itu namanya takhir. Kalau tartib itu tidak boleh memilih, ini harus level 1 dulu, kecuali kalau sudah tidak mampu di level 1 baru turun di level 2 dan seterusnya. Tapi kalau takhir, ketiga macam dam ini sejajar dan orang tersebut diperkenankan untuk memilih mana yang dia ingin laksanakan. Kemudian yang ketiga at-taqdir, ayyantakila ila syai'in qaddarahu syari' la yazidu wa la yanqusu. Jadi bentuk denda ini adalah bentuk denda yang telah ditetapkan nilainya oleh syariat, sehingga tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Kemudian yang terakhir namanya at-ta'dil. Ta'dil itu ayyakifa ala syai'in ghairi muqaddarin minasyari' bal yukawwimuhu. Jadi dam, ta'dil itu adalah dam atau denda yang tidak ada ketentuan pasti, yang ditetapkan oleh syariat. Beda dengan takdir tadi, itu denda yang nilainya itu sudah ditetapkan, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Sementara kalau ta'dil itu denda atau dam yang tidak ada ketentuan nilai pasti dari syariat.
bal yuqawwimuhu. Tapi yang harus dilakukan adalah mengkalkulasi nilai denda yang dibebankan. Nah, itu dikalkulasi nanti nilainya. Nah, contohnya jika umpama binatang yang dibunuh itu adalah binatang yang tidak ada misilnya atau tidak ada pembandingnya, nah, dari tanah haram, ya, maka itu nanti nilainya itu di apa namanya dikalkulasi. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu dengan rincian-rinciannya. Yang pertama adalah damut tertib wa takdir. Dam tertib dan takdir. Artinya tidak boleh pindah ke satu level kecuali kalau tidak mampu. Baru boleh pindah ke level berikutnya, dan kadarnya itu atau nilainya itu telah ditetapkan oleh syariat, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Nah, itu namanya dam tertib wa takdir. Yajibu hadzal dam ini wajib fi khamsi halatin, dalam 5 kasus. Nah, jadi kalau 5 kasus ini terjadi, maka wajib membayar dam tertib wa takdir. Yang pertama al-mutamatti, orang yang melakukan haji tamattu, ya, orang yang melakukan haji tamattu. Nah, haji tamattu itu apa? Ada orang yang melaksanakan dulu qaddamal umroh alal haji, orang yang umroh dulu baru haji. Nah, wasummiya mutamattian, ya, namanya haji tamattu. Tamattu itu maknanya apa? Enak-enakan, ya, enak-enakan. Kenapa disebut mutamatti? Li tamattuihi, karena keadaannya ini, dia ini nyaman, dia ini enak. Bimahdhuratil ihrami, karena bisa melakukan hal-hal yang diharamkan saat ihram. Nah, bainal umrah wal haji, nah, di selang waktu antara umroh dan hajinya. Nah, jadi dia sudah umroh, nah, tinggal menunggu datangnya atau musim haji, tinggal menunggu musim haji. Nah, di antara sela-sela itu, kalau orang-orang lain ini yang ifrat ini sedang ihram, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sementara dia itu diperbolehkan. Nah, itu makanya namanya haji tamattu mutamatti, artinya haji yang kondisinya paling enak, ya sudah. Nah, ini nanti wajib kena denda, kena dam tertib dan takdir. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terkena denda ini adalah fautul wuqufi bi Arafah. Orang yang ketinggalan atau terlambat melaksanakan wukuf di Arafah. Bukan tidak wukuf, dia wukuf tapi terlambat, kena denda. Yang ketiga al-qarin, orang yang melakukan haji qiron. Nah, haji qiron itu sudah kita jelaskan kemarin, orang yang niat ihram haji dan umroh sekaligus bersamaan. Nah, ini juga kena denda. Yang keempat, tarku wajibin min wajibatil haji, meninggalkan salah satu kewajiban haji. Nah, yang kita bicarakan kemarin, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melontar jamrah, haji, apa namanya, tawaf wada, ini semua adalah wajib haji. Kapan ditinggalkan oleh seseorang, maka dia kena denda tertib dan takdir. Nah, kemudian yang kelima, mukhalafatun nazri, ya, mukhalafatun nazri, orang yang tidak melakukan nazarnya. Orang yang tidak melakukan nazar. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, fidyatu dami tertibi wa takdir. Apa dendanya? Apa bentuk denda daripada dam tertib dan takdir ini? Nah, yang pertama adalah syatun tujzi'u fil udhiyah. Ya, harus menyembelih seekor kambing, dan kambing ini
kriterianya itu sah digunakan untuk berkurban. Ya, sah digunakan untuk berkurban. Jadi seekor kambing yang sah digunakan untuk berkurban. Wa yujzi'u subu'u badanah aw subu'u baqarah. Bisa juga sepertujuh onta atau sepertujuh sapi. Nah, jadi sama kriterianya kalau orang mau kurban. Jadi seumpama ada 7 orang yang kena semua. Nah, jadi ada 7 orang yang melakukan haji tamattu, kemudian bersepakat dendanya ini berupa unta saja atau sapi saja untuk kita bertujuh. Nah, maka itu hukumnya sah. Ya, hukumnya sudah sah, sudah lunas, intinya begitu. Kalau tidak mampu, nah fa'in ajaza, kalau tidak mampu beli kambing, ya, tidak mampu beli kambing, maka baru boleh turun di level berikutnya. Nah, apa itu? Soma asyarata ayyamin, maka dia wajib berpuasa 10 hari. Nah, wajib berpuasa 10 hari. Nah, salasatun fil haji, 3 hari ditunaikan di musim haji, wa sab'atun, dan 7 hari yang lain idza raja'a ila watanihi, jika dia sudah kembali nanti ke negeri asalnya. Nah, ini namanya dam tartib takdir. Jadi ada levelnya, kemudian ukurannya ini sudah ditetapkan, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi level pertama itu kalau masuk dalam 5 kategori yang kita sebutkan itu, yang pertama adalah menyembelih seekor kambing. Nah, bisa patungan seekor unta untuk 7 orang atau seekor sapi. Nah, kalau tidak mampu, baru kemudian level berikutnya berpuasa 10 hari, 3 hari di musim haji, dan 7 hari berikutnya nanti kalau sudah tiba di kampung halaman. Wa tafsiluhum kattali. Adapun penjelasan rincinya sebagai berikut. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada subuh yang akan datang. Inilah dahulu kajian kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.